Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Lagi pula, Wasi Qiong juga terkenal di dunia, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali ketika Xiao membicarakannya seperti ini. Karena muridnya ingin bergabung dengan menara Wasi Qiong, dia juga memiliki sikap acuh tak acuh. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata kepada wanita cantik itu, "Iya, tidak masalah." Wanita cantik itu mendongak saat ini. Karakter besar yang terdiri dari pedang raksasa yang padat membentuk serangkaian syair 7 karakter tentang kebencian wanita. Jadi wanita cantik itu mengurutkan kening dan berkata, "Teknik yang saya praktekkan di menara Wasi Qiong menekankan kemurnian hati dan pantangan nafsu. Jika Anda memiliki ikatan yang tidak terputus dengan dunia, Anda harus memutuskannya satu persatu, sehingga tidak punya pilihan banyak lagi pemikiran." Hah? Xiao berkedip, bertanya-tanya mengapa itu berbeda dari apa yang dikatakan laki tua itu. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak mungkin, kalau begitu saya lebih memilih tidak bergabung dengan menara Wasi Qiong daripada memuja Anda sebagai guru." Mendengar itu, wanita cantik itu tercengang. Jelas dia tidak menyangka bahwa garis kecil ini akan berubah begitu cepat. Tapi Xiao ini adalah tubuh yin ungu kelas 1. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Wanita cantik itu mencibir. "Anda masih muda dan cuek, bagaimana saya bisa mentolerir keinginan Anda sendiri?" Tidak peduli seberapa kuat wanita cantik ini di depannya, Xiao tidak menunjukkan belas kasihan. "Saya tidak akan bergabung. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya?" Wanita bernama Hong Yue di sebelahnya melihat ekspresi wajah gurunya dan dengan cepat mencoba membujuknya. "Nona Yokin, guru melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Saya pikir Anda harus tetap." Wajah Xiao Yokin benar-benar gelap, tapi dia tidak tahu bahwa ada aturan menjadi murid akan seperti ini. Jadi dia berhenti berbicara dan berbalik untuk pergi. Namun saat dia hendak berbalik, dia merasa tubuhnya seperti terjebak dalam lumpur, dan dia tidak bisa bergerak satu langkah pun. Koak! Naga leluhur tidak terpengaruh sama sekali. Dia melompat ke bahu Xiao dan meraung ke arah wanita cantik itu. "Hei, naga kecil ini tidak terpengaruh." Wanita cantik itu juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Faktanya, naga leluhur ini mampu melepaskan diri dari batasan sebagian besar hukum asli, dan bahkan hukum ruang, dan hukum waktu tingkat tinggi tidak terdampak padanya. "Lepaskan saya!" Xiao ingin meninggalkan simpul ini dan kembali ke dunia. Ketika dia tidak bisa bergerak, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan semua pedang raksasa di langit adalah miliknya. Wanita cantik itu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya dengan lembut. Pedang raksasa itu lepas dari kendali Xiao dan kembali ke posisi semula. "Anda hanya berada di alam pil dewa, dan Anda dapat mengendalikan jutaan pedang raksasa. Ini bakatnya memang luar biasa. Tapi jika Anda masih berharap pedang raksasa itu bisa menyakiti saya, dan Anda hanya berbicara omong kosong, bahkan masih sedikit keras kepala di usia muda. Sebagai seorang guru, Anda tidak peduli dengan hal ini. Jadi Anda harus mengikuti saya untuk pergi ke menara Wasi Qiong. Guru akan memperlakukan Anda dengan baik, dan ketika Anda berhasil dalam kultivasi Anda, guru pasti akan membantu Anda memilih salah satu talenta paling menonjol di dunia. Anda bukan tuan saya. Siapa yang ingin Anda membantu saya memilih?" Xiao memarahi dengan suara dingin. Namun wanita cantik itu tidak marah dan dia masih memiliki ekspresi tersenyum di wajahnya. Hong Yue di sebelahnya juga tercengang. Dia tahu bahwa tuannya memiliki temperamen yang buruk dan dia tidak marah. Bahkan jika dia dimarahi oleh gadis kecil ini yang menunjukkan tuannya sangat menghargai Xiao. Tapi sayang sekali, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula dia mencari masalah.
Jadi Hong Yue menghela nafas dalam hatinya. Ketika wanita cantik ini berjalan di depan Sioyokin, dia menatap Sioyokin dengan ringan dan berkata dengan ramah. Jika Anda tidak ingin pergi ke menara Wan Sikyong saya, itu mudah. Saya akan pergi dan mengambilnya. Bagaimana kalau saya membunuh pria itu untuk memotong pikiran Anda? Hah? Mendengar ini, Sioyokin tiba-tiba menjadi cemas. Dia tidak tahu seberapa kuat wanita ini, tapi dia pasti sangat kuat, sehingga membuat orang putus asa. Sama seperti lelaki tua itu, Lo Seng tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya, jadi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Melihat wajah panik Sioyokin, wanita cantik itu tersenyum tipis. Jangan khawatir, masuklah ke menara Wasikyong saya, dan berlatihlah dengan hati yang murni. Tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk melupakan perasaan bagi seorang pejuang. Lagi pula itu hanya dasi yang tidak berguna. Siapa sangka ekspresi panik Sioyokin hanya bertahan sesaat. Setelah memalingkan wajahnya, dia dengan dingin berkata kepada wanita itu, jangan pernah memikirkannya. Jika Anda berani membunuh Lo Seng, saya akan segera bunuh diri, dan saya tidak akan menerima Anda sebagai guru, meskipun saya harus mati. Lo Seng? Wanita cantik itu menyebut nama itu. Dia bahkan membandingkannya dengan ratusan pahlawan muda yang memiliki kesan terdalam di dunia yang tidak bernama. Maka dia tidak ada pantangan. Sebelumnya, wanita cantik itu memiliki beberapa pantangan. Jika orang yang dia kagumi adalah seseorang seperti keturunan Tianxun, itu akan sedikit merepotkan. Namun Sioyokin menyadari bahwa dia secara tidak sengaja menyebut nama Lo Seng, dan dengan cepat menutup mulutnya, merasa penuh penyesalan di hatinya. Tapi wanita cantik ini tidak menyangka, meskipun nama Lo Seng tidak terkenal sama sekali sekarang, di masa depan itu akan menjadi nama yang ditakdirkan untuk mendominasi dunia, cukup untuk diingatnya seumur hidupnya. Namun pada saat ini, suara tawa tiba-tiba terdengar dari langit. Suaranya lembut dan manis, namun menawan tanpa henti. Hanya tawa ini yang membuat wajah orang memerah dan jantungnya berdebar kencang. Wanita cantik itu baik-baik saja ketika dia tiba dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sementara wajah Hong Yue sudah menunjukkan ekspresi canggung. Adapun Sioyokin, dia memiliki tingkat kultivasi terendah dan suara-suara menggoda itu terdengar di telinganya. Wajahnya memerah dan nafasnya menjadi semakin cepat. Dia menyerahkan dirinya kepada Lo Seng dan dia bukan lagi gadis bunga kuning. Kali ini tubuhnya mengalami reaksi yang sangat tidak wajar. Menara Wasikyong itu adalah gedung biarawati. Jika Anda memasukinya, Anda akan menjadi janda yang hidup. Jadi tidak ada gunanya memuja wanita ini sebagai guru Anda. Jadi lebih baik mati. Di sana, nafas Sioyokin seperti terhembus ke telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri dan bergetar. Setelah beberapa saat, dia melihat sebuah tempat tidur besar bertatakan emas muncul di langit. Tempat tidur besar ini lebarnya sekitar 10 kaki dan panjang 10 kaki. Namun orang yang tidur di tempat tidur besar ini bukanlah seorang raksasa, melainkan seorang gadis yang lembut. Wanita ini terlihat murni seperti telatai putih. Namun dia hanya mengenakan sedikit pakaian dan dia menunjukkan sikap menawan di mana-mana. Belum lagi pria biasa, Sioyokin melihatnya juga tercengang. Karena yang paling mengejutkan Sioyokin adalah di tepi tempat tidur besar ada 10 pria bertubuh bagian atas terbuka yang duduk dengan rapi tidak bergerak. Yoshio, Anda adalah seorang wanita jalang yang sangat tidak sopan dan tidak tahu apa yang tidak senonoh. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengkritik saya? Wajah wanita cantik itu tiba-tiba menjadi gelap ketika dia melihat wanita itu muncul. Wanita bernama Yoshio mengangkat tubuhnya, seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Kakinya terjalin seperti 2 ular tipis, dan kemudian dia meletakkan tangannya di bahu seorang pria kuat. Pada saat yang sama, dia melirik syair 7 karakter di langit dan berkata dengan senyum menawan. Gadis kecil, menurut saya Anda sudah menjadi seorang wanita. Anda pasti merindukan seorang pria ketika Anda menulis puisi ini. Mengapa Anda tidak masuki menara saya?
Ayo, Anda bisa merasakan semua jenis laki-laki di dunia, dan Anda juga bisa berlatih kultivasi ganda. Namun sebelum Yoshio selesai berbicara, wanita cantik itu langsung mengutuk. Menjijikkan! Mendengar itu, Yoshio tidak merasa kesal karena dimarahi seperti ini. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, ada lebih dari satu jalan menuju seni bela diri. Hua Pingyan, saya telah berdebat dengan Anda berkali-kali, tetapi Anda belum dapat meyakinkan saya sekalipun. Shoyokin berdiri di sana, memeluk Julong dengan segala macam kebingungan di kepalanya. Dia merasa seperti akan pingsan, tapi dia tidak tahu bahwa menara alam ungu tingkat ketiga juga sangat terkenal di dunia. Hua Pingyan adalah pemilik menara Wan Sikyong, dan Yoshio adalah pemilik menara Ekstasi. Menara dunia lantai ini cukup ekstrim. Menara Wan Sikyong adalah tipikal biarawati. Memasukinya berarti suci dan pantang nafsu serta memotong segala pikiran. Adapun menara Ekstasi seperti namanya, tentu saja sangat menarik bagi banyak pejuang pria di dunia. Ada banyak peri di dalamnya dan gaya mereka berani dan tidak senonoh. Namun sebenarnya tidak banyak orang yang berani memasukinya. Alasannya sangat sederhana, bahkan pejuang paling berani pun takut mati. Orang masih bisa menikmatinya selagi hidup, tapi setelah mati tidak ada apa-apa. Meskipun para wanita di menara Ekstasi tidak terlalu kuat, tetapi keterampilan pesona yang mereka latih membuat pria tidak dapat melepaskan diri. Pada akhirnya tubuh akan terkuras, dan vitalitas akan rusak parah, dan budidaya ratusan bertahun-tahun akan musnah. Sekali hal itu terjadi, akan merusak asal-usulnya menjadi sia-sia, bahkan merenggut nyawa. Meskipun jelas sekali Shoyokin merindukan seorang pria, tapi dia hanya memikirkan loseng. Adapun menara Wan Sikyong, dia tidak bisa langsung memotong akar cinta. Sialan, saya tertipu oleh orang tua yang sudah mati itu. Shoyokin berpikir getir. Masalahnya dia sudah ada di sini. Bagaimana dia bisa melarikan diri ketika menghadapi dua orang di depannya ini? Bahkan jika dia melarikan diri kembali ke wilayah tengah melalui simpul, mungkin itu akan menimbulkan masalah bagi Loseng. Jadi hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh Shoyokin. Kali ini Shoyokin berpikir dengan depresi, tetapi dua postur di sebelahnya mulai berebut Shoyokin. Karena tak satu pun dari mereka akan melepaskan tubuh Shoyokin yang sangat ungu. Sekarang pertengkaran tidak dapat berlanjut lagi, namun melihat pertengkaran antara kedua wanita itu akan meningkat menjadi perkelahian. Pada saat ini suara tua dan agung terdengar. Minggir! Setelah memikirkan suara ini, ekspresi Yoshio dan Hua Pingyan menjadi gelap. Kemudian seorang wanita tua yang tampak baik hati namun serius muncul di depan semua orang sambil memegang tongkat. Meskipun wajah Yoshio dan Hua Pingyan muram, mereka tetap dengan hormat memanggil wanita tua itu dengan sebutan Tuan Menara. Sebenarnya ada 3 lantai dan 1 menara di alam ungu. Selain menara Wan Sikyong dan menara Ekstasi, ada juga menara bulan. Di antaranya menara yang menempati keunggulan absolut adalah menara yang disebut Menara Wuding. Dan wanita tua ini adalah pemilik Menara Wuding. Dan dunia luar memanggilnya Wuding tua. Segera, Wuding berjalan perlahan menuju Shoyokin dengan tongkat di tangannya, dengan senyum tipis di wajahnya. Iya, orang tua itu menemukan bibit yang bagus untuk saya. Tuan Menara, gadis kecil ini Shoyokin, saya yang menemukannya terlebih dulu. Hua Pingyan tidak dapat berdamai ketika mendengar Wuding tua berbicara seperti ini. Adapun Yoshio, dia terkekeh dan berkata, bagaimana jika Anda menemukannya lebih dulu? Dia tidak ingin menjadi biarawati bersama Anda. Anda duluan? Wuding tua menatap Hua Pingyan dengan dingin. Kemudian dia tersenyum pada Shoyokin dan berkata, gadis kecil, ulurkan tangan kanan Anda. Shoyokin benar-benar tersesat saat ini, tapi dia tidak lagi berani memanggil tuannya. Dia dengan takut-takut mengulurkan tangan kanannya ke arah wanita tua di depannya. Kemudian semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di telapak tangan Shoyokin terdapat pencari lokasi unik untuk klan surgawi.
Ketika melihat pencari lokasi ini, Hua Bingyan dan Zhou Xiu segera memahami. Meskipun pemilik menara bukanlah dari klan Tianwei, tetapi lelaki tua di keluarganya adalah tokoh penting di klan surgawi. Jadi Wuding tua memandang Hua Bingyan dengan tenang dan berkata, "Apakah Anda melihatnya? Apakah Anda perlu saya menjelaskan lebih lanjut?" Hua Bingyan tampak sedikit malu dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, Tuan Menara. Saya tidak mengetahuinya sebelumnya." "Tidak apa-apa jika Anda tidak tahu." Wuding tua memandang Sioyokin dengan mata ramah dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, guru yang diminta orang tua itu untuk Anda sembah adalah saya." Sioyokin mengerutkan bibirnya, dan setelah membuat keributan dia bahkan melepaskan niatnya untuk menjadi murid. Tapi setelah memikirkannya, dia sepertinya tidak punya pilihan selain terus berlatih. Bagaimanapun itu adalah hal yang baik, tapi dia tetap bertanya dengan wajah waspada. "Apakah Anda tidak mengizinkan saya merindukan seorang pria?" Mendengar kalimat yang tidak masuk akal ini, itu membuat Wuding tua bingung, dan berbagai ekspresi aneh muncul di wajahnya. Bahkan Yoshio di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil ini terlihat jujur dan berbudi luhur, jadi dia adalah warisan ekstasi saya yang sebenarnya. Sepertinya dia yang paling cocok untuk bergabung dengan menara saya. Tidak, bukan itu maksud saya. Wajah Sioyokin tiba-tiba memerah. Dia bingung dengan dua postur itu, jadi kata-katanya membingungkan, sehingga dia sangat malu untuk mengucapkan kata-kata ini. Namun, Wuding tua memahami kata-kata Sioyokin dan hanya berkata dengan ringan, "Orang tua itu telah memberitahu saya tentang Anda, jadi saya juga tahu bahwa Anda tidak punya niat untuk berlatih seni bela diri, dan Anda berlatih untuk orang itu. Jika Anda memuja saya sebagai guru, saya tidak akan memberi banyak batasan pada Anda. Hanya saja perjalanan seni bela diri bergantung pada hati Anda. Jika Anda bisa bertahan, Anda pasti akan mendapatkan sesuatu, dan itu tergantung apakah Anda bisa bertahan untuk orang itu." Mendengar kata-kata ini, Sioyokin merasa lega. Dia mengangguk dalam diam, kemudian dia berkata, "Saya bisa." "Bagus sekali." Wuding tua tersenyum tipis. "Kalau begitu, Anda bisa mengikuti saya ke menara." "Bisakah saya tidak melakukannya sekarang?" Sioyokin bertanya lagi. Memotivasinya memilih menjadi murid memang sangat kuat, tapi dia tidak mau memasuki menara Wuding sekarang. Bagaimanapun dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama Loseng sebelum dia naik. Wuding tua tersenyum ringan. "Semua terserah pada Anda, dan Anda bisa ikut dengan saya ke menara Wuding. Saat Anda kembali ke alam ungu di masa depan, dan Anda secara alami akan menghubungkan simpul luar ke pintu masuk menara Wuding." Ketika seorang pejuang dengan tubuh yin ekstrim ungu memasuki alam ekstrim ungu untuk pertama kalinya, lokasinya ditetapkan secara acak. Namun jika lokasinya diubah, saat dia masuk berikutnya, dia akan masuk langsung dari simpul yang dia tinggalkan terakhir kali. Dan Wuding tua ingin memintanya untuk mengubah simpul menjadi dekat menara tidak terbatas. "Iya." Senyuman akhirnya muncul di wajah Sioyokin. Wanita tua ini sangat banyak bicara. Sioyokin tidak tahan dengan terlalu banyak batasan, jadi dia secara alami merasa bahwa Wuding tua itu ramah. Saat makan malam di musim semi, Neng Yuri dengan malas merenggangkan tubuhnya yang berproporsional. Dan ketika dia melihat Losing di sampingnya, rona merah masih muncul di wajahnya. Bagi seorang pejuang, mengkonsumsi energi sebanyak ini seperti setetes air di ember. Malam ini sungguh menggelikan, dan tak satu pun dari mereka tertidur sama sekali. "Apakah Anda tertidur?" Neng Yuri berbaring di dada Loseng, dan sehelai rambut hitam tersebar di dada Loseng. Dia bertubuh mungil, duduk di atas Loseng seperti ini seolah-olah dia sedang duduk di atas perahu. Menyadari bahwa Loseng hanya berpura-pura tidur, dia dengan sia-sia melulurkan tangannya untuk mencubit hidung Loseng. Tapi sebelum tangan kecilnya menyentuh ujung hidung Loseng, dia ditangkap oleh Loseng seperti kilat. "Saya benci itu, lepaskan," kata Neng Yuri genit. Tapi bagaimana Loseng akan melepaskannya?
Setelah meraih tangannya, dia menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. "Hei, tadi malam Anda," kata Neng Yudi lagi. Loseng merencanakan kata-kata Neng Yudi dan berkata sambil tersenyum. "Anda juga mengatakan bahwa Anda sangat dingin pada saya." "Hai, siapa yang menyuruh Anda melakukan kejahatan? Jika Anda berani melakukan kejahatan di masa depan, saya akan membekukan Anda sampai mati." "Saya tidak takut kedinginan. Jika Anda tidak percaya pada saya, coba lagi." Loseng berkata sambil tersenyum. "Saya tidak mau. Apakah Anda mengira saya bodoh?" Neng Yudi menegus dingin. Setelah beberapa kali menggoda, mereka berdua menyegarkan diri. Neng Yudi mengikat rambut hitamnya di belakang kepalanya dan mengikatnya menjadi sanggul. Daun telinganya yang kecil berwarna merah muda terlihat. Tampilan ini sudah menjadi kebiasaan di wilayah tengah, bahwa siapapun yang menikahi orang lain, wanita harus menyanggul rambutnya selama 3 hari. Berpakaian seperti ini, Neng Yudi sedikit kurang ceria dan lincah, tetapi terlihat seperti bangsawan. Pada saat ini, orang tua itu tidak meninggalkan Jundian karena Loseng berada di upacara budidaya ganda kemarin, tapi dia bahkan tidak mengerti niat pihak lain. Jadi setelah bangun pagi hari ini, dia langsung menemui orang tua itu. Jundian mengatur pavilion teh dan lelaki tua itu sedang minum teh di pavilion teh, tidak asin atau lemah. Loseng baru saja memasuki pavilion teh dan memberi hormat kepada lelaki tua itu. Pria tua itu tersenyum dan melihat keluar pavilion teh. Pada saat ini sesosok tubuh terbang dari luar pavilion teh. Suyukin lah yang pergi sepanjang malam. Melihat Suyukin, dia sepertinya lelah dengan semua pekerjaannya. Kemana dia meninggalkan Jundian kemarin? Ada sedikit rasa ingin tahu di wajah Loseng. Jelas, dia penasaran kemana Suyukin pergi. Tapi kuncinya adalah dia melihat lelaki tua itu mengatakan sesuatu kepada Suyukin kemarin. Dan Suyukin langsung datang ke sini pagi ini. Sekarang Suyukin terbang langsung ke pavilion teh dengan senyum tipis di wajahnya dan berseru dengan manis. "Kakek, izinkan saya membantu Anda menuangkan teh." Orang tua itu tersenyum dan mengangguk setuju. Faktanya Suyukin menjadi murid Wuding tua tadi malam. Jadi seharusnya jika dia memanggil lelaki tua itu lagi, dia harus memanggilnya tuan. Namun Suyukin sengaja menyembunyikannya dari Loseng dan hanya bisa memanggilnya kakek. Setelah mendapat persetujuan lelaki tua itu, Suyukin tersenyum tipis, mengeluarkan tangan dan segera mencuci perangkat teh. Kemudian menyaring teh dengan corong, menemukan teko teh hijau, mengisi cangkir dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tampak bahagia dan tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada murid dan cucu saya yang begitu gesit." Oke. Kali ini Suyukin menjadi murid wanita tua di keluarganya, jadi dia harus berterima kasih pada dirinya sendiri. Sekarang dia melihat betapa pintarnya Suyukin. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Suyukin ini berada di atas upacara penanaman ganda kemarin. Di depan Loseng, dia secara alami memuji Suyukin. Suyukin tersenyum sedikit, menuangkan segelas lagi, menyerahkannya kepada Loseng dengan mantap. Kemudian dia melangkah ke samping. Setelah Loseng menyesap tehnya, dia bertanya, "Saya cukup beruntung mendapatkan obat dari Anda kemarin." Siapa sangka ketika Loseng baru saja berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Dia adalah orang yang tidak suka bertele-tele, jadi dia hanya berkata, "Shiomo dan yang lainnya telah kembali ke klan surgawi. Obat itu bukanlah hal yang baik, tapi itu bisa membuat Anda berlatih lebih cepat dan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Adapun orang yang menghukum mereka, saya sudah menyuruh mereka pergi. Jadi jangan tanya saya." Loseng membuka mulutnya lebar-lebar. Dia masih tidak menanyakan apapun. Orang tua itu keluar dengan banyak kata. Semua orang tua, apa yang ingin dia ditanyakan? Mengapa orang ini berbicara seperti ini? Orang tua itu terkekeh, meminum semua teh di tangannya. Kemudian dia menoleh ke Suyukin dan berkata, "Gadis kecil, beri orang tua ini secangkir teh lagi." Suyukin datang lagi mengisi cangkir teh seladon, kemudian menyingkir. Sebelum Loseng dapat berbicara, lelaki tua itu melanjutkan, "Sebagai orang yang tidak memiliki takdir, klan surgawi saya tidak dapat mengendalikan takdir Anda.
Jadi saya tidak akan membawa Anda ke klan surgawi kali ini. Hah? Losen sedikit terkejut. Orang tua itu terkekeh. Percuma saja kalau Anda tidak membawanya, Anda tidak akan membawanya. Meskipun orang-orang tua itu hampir bertengkar dengan saya karena masalah ini. Sudut pandang saya benar. Anda dapat terbang bebas. Saya dan klan surgawi tidak akan mengganggu jalan Anda. Sekarang, Losen semakin bingung. Dia memikirkannya dan tidak berbicara lagi. Kali ini dia ingin bertanya tentang Menara Linglong. Dia setuju dengan Bos Mo dan yang lainnya. Itulah yang disebut orang tua itu sebagai Siomo. Bahwa Menara Linglong yang terbuka sepenuhnya akan tetap berada di benua Poseidon selama 300 tahun. Tapi sebelum dia berbicara, lelaki tua itu melanjutkan. Lempar saja Menara Linglong ke sini dulu. Lagi pula itu tidak akan banyak bergunanya. Losen tercengang untuk sementara waktu. Dia telah melihat seseorang mengambil kata-kata itu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang mengambil kata-kata seperti ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi orang ini menjawab lebih dulu. Melihat ekspresi Losen, Shoyokin yang berada di sebelahnya mulai tertawa, karena Losen ingin menanyakan alasannya. Tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia menutup mulutnya. Benar saja, dia baru saja membuka mulutnya dan lelaki tua itu melanjutkan. Tidak ada alasan, saya sudah banyak memikirkannya. Setiap orang yang tidak memiliki takdir memiliki caranya sendiri. Anda adalah pesaing di dunia, tetapi Anda juga orang yang tidak memiliki takdir. Jadi Anda harus menempuh jalan Anda sendiri dan orang lain tidak boleh ikut campur. Mendengar itu, Losen hanya bisa menyesap tayangnya dalam diam. Dia hanya ingin mencegah klan surgawi mengambil Zoli, yang telah menerima gelar Surapera. Tetapi dia tidak mengganggu dirinya sendiri. Bahkan setelah dia mendapatkan fragmen doa surgawi, dia tidak bereaksi dan membiarkan dirinya membuatnya penilaian sendiri. Dengan cara ini, Losen memang cukup bebas. Tetapi dia harus memiliki seseorang untuk menunjukkan jalannya. Jadi hati Losen sedikit kusut. Kali ini, Losen tidak mau berbicara sama sekali. Orang tua itu menepuk bahu Losen. Jalan menciptakan legenda belum pernah terjadi sebelumnya, karena tidak ada yang memenuhi syarat untuk menunjukkan jalannya kepada Anda. Bahkan Tianshun tidak memenuhi syarat, tapi Anda harus ingat, saya tidak akan membawa Anda ke klan surgawi dan Anda belum bertukar darah. Tetapi Anda masih anggota klan surgawi saya, hanya karena persetujuan Menara Linglong. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berdiri dan mengangkat cangkir teh seladon di tangannya. Bisakah Anda memberi saya cangkir teh lagi? Shoyokin tersenyum tipis, kemudian datang untuk mengisi cangkir untuknya. Setelah lelaki tua itu meminum semuanya, dia melihat ke arah naga leluhur di samping Shoyokin dan berkata, saya lupa, naga leluhur ini terserah pada Anda. Lagi pula sudah waktunya untuk orang tua ini untuk pergi. Selamat tinggal. Kali ini, Losen tidak mengatakan apa-apa. Jika dia membuka mulutnya, orang tua itu mungkin akan menutup mulutnya lagi. Tapi kali ini, bukan Losen yang berbicara, melainkan Shoyokin. Pada saat ini, Shoyokin tersenyum tipis dan bertanya, Kakek, siapa nama Anda? Bisakah Anda memberitahu Shoyokin? Orang tua itu menoleh, tersenyum pada Shoyokin, menggerakkan mulutnya sedikit, dan gelombang energi sejati datang ke arah Shoyokin. Setelah selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang tepat di depan Losen. Wuming. Ternyata namanya adalah Wuming. Melalui transmisi suara Zen Yuan, Shoyokin mengetahui nama lelaki tua ini. Adapun Master Shoyokin, dia dipanggil Wuding. Tanpa nama, tanpa tekad. Pasangan ini juga seorang pejuang terkenal di dunia. Losen memandang Shoyokin dengan wajah aneh dan bertanya, Yokin, siapa nama orang tua itu? Sudut mulut Shoyokin sedikit berkerut. Kemudian dia mendengus dan tersenyum. Saya tidak akan memberitahu Anda. Tidak, Anda harus memberitahu saya. Losen tidak senang, karena gadis ini masih menjual di depannya. Tidak. Shoyokin tersenyum sedikit. Matanya sudah penuh bekas, tapi tubuhnya perlahan mundur ke belakang. Tapi bagaimana Losen membiarkan Shoyokin pergi?
Mengambil satu langkah ke depan, dia mencegatnya terlebih dahulu dan memeluknya. Ketika Syoyokin menolak untuk melepaskannya, Loseng hanya bisa bertahan. Setelah beberapa saat, aliran esensi sejati menyebar dan teh itu dibungkus oleh pavilion ke atas. Sementara Syoyokin dengan lembut meletakkan teko di tangannya di atas meja dan kemudian merosot dengan lembut di pelukan Loseng. Untuk sementara waktu, pavilion teh kecil itu penuh dengan orang. Pada akhirnya, Loseng masih belum mengetahui nama lelaki tua itu. Mengenai apa yang dikatakan lelaki tua itu kepada Syoyokin sebelumnya dan kemana Syoyokin pergi tadi malam, Loseng tidak bisa bertanya. Meskipun dia penasaran, tapi tidak tahu kenapa, jadi dia harus menyerah pada akhirnya. Oleh karena itu, Syoyokin tampak sedikit misterius di mata Loseng, dan apakah itu ada hubungannya dengan lelaki tua dari klan surgawi ini? Lagi pula, Syoyokin menolak mengungkapkan kebenaran. Tentu saja ada alasannya. Sejujurnya, jika dia selalu bisa berada di sisi Loseng, dia tidak akan berniat mencari seni bela diri. Tapi sekarang dia mengerti bahwa alam bawah ini mungkin tidak dapat mempertahankan Loseng, dan cepat atau lambat dia harus naik. Dan dia hanya ingin memberi Loseng kejutan. Setelah Loseng naik, dia bisa memasuki alam ungu untuk berlatih dengan tenang, berharap untuk bersatu kembali dengan Loseng di alam atas. Sedangkan untuk Ninyudi, butuh 100 tahun untuk naik ke alam atas. Jadi biarkan dia menunggu perlahan di alam bawah. Jadi Syoyokin sangat bangga dengan rencana ini. Selama setengah bulan, Loseng selain menemani Ninyudi dan Syoyokin menghabiskan sisa waktunya berlatih. Namun setelah setengah bulan, Loseng berdiri di Istana Awan dan melihat ke timur. Karena 4 tahun telah berlalu sejak dia menginjakkan kaki di jalan Qingyun. Bagi seorang pejuang, 4 tahun hanyalah sekejap mata, tetapi Loseng baru berusia 20 tahun. 4 tahun setara dengan 1/5 dari hidupnya. 4 tahun ini juga merupakan 4 tahun terpentingnya. Jadi saatnya untuk kembali. Dalam 4 tahun terakhir, Loseng telah berlari sepanjang jalan dengan sedikit perhentian di tengah-tengahnya. Baru sekarang Loseng punya waktu untuk bernafas. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.